ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kita taufik dan hidayah untuk hadir di majlisul ilmu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ingat bagus-bagus bahwa tujuan nuntut ilmu ini tidak sekedar tengumpulang ilmu lui-lui, bukan itu tujuannya. Tujuan nuntut ilmu ini adalah adik selakin dekat kepada Allah, selakin rapat oleh Allah. Karena manusia ini apabila rapat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah selamat ya di dunia dan selamat ya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala melena kita itu selamat ini di dunia, selamat ini di akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala utusnya para nabi. Kemudian Allah menurunkan kitab-kitab, mensyariatkan syariat-syariat ini. Ini tujuannya adalah adik terselekir rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila rapat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, insya-Allah selamat itu di dunia, selamat itu di akhirat. Lagu muntajau lekan Allah, maka sengsara itu di dunia, sengsara itu di akhirat. Dengan kafir ini, ya kepengna lui apa melena ya arak doang. Lagu karena ya jauh lekan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menjelaskan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah sejelek-jeleknya makhluk. Ya, sejelek-jeleknya makhluk. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Kenapa? Karena jadi manusia si paling cengih, padahal pinternya luar biasa. Ya, kemudian hebatnya luar biasa. Miak ya pesawat, miak ya kapal, miak ya macam-macam. Lagu Allah menjelaskan mereka itu adalah manusia si paling cengih. Gara-gara apa? Gara-gara ia jauh lekan Allah. Jadi muntajau lekan Allah, sengsara itu di dunia dan sengsara itu di akhirat. Jelas ini bapak-bapak, jelas ibu-ibu. Jadi tujuan menuntut ilmu ini ndik sekedar ngumpulang ilmu ini doang, ndik sekedar ngafalang, tapi tujuan menuntut ilmu ini agar kita bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
apabila ida rajin nuntut ilmu, bilang jelo ida nuntut ilmu, lagu ilmu nda ini ndik nemia ida rapat li Allah Subhanahu wa taala, maka ino berarti ilmu nda ino tidak bermanfaat. Faham ini? Ya, jadi ilmu ini tujuannya adalah adik namanya itu rapat li Allah Subhanahu wa taala. Nang keluar ilmu nda hafal ida Al-Quran, hafal ida hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu ndik diselikan rapat li Allah Subhanahu wa taala, maka ino tanda bahwa ilmu nda ini adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Sekedi ilmu nda, sekedi hafalan nda, lagu rapat tidak li Allah Subhanahu wa taala, ino berarti ilmu nda ini ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pengajian lewat ini adalah tentang syirik. Apa syirik ini? Syirik ini adalah sarful ibadati li ghairillah, mengalihkan ibadah ini kepada selain Allah. Salat ini ibadah, seharusnya solat ini sinerima ya Allah Subhanahu wa taala, dia nak kanggo selain Allah. Maka solat ini diserah kepada selain Allah, maka ino arana syirik. Ngumbi cara nasrah ibadah ino tipa selain Allah. Caranya adalah dia solat bukan karena Allah, dia beribadah bukan karena Allah. Lagu tujuannya adalah adiknya tekasupan si dengan, adiknya tegita si dengan, maka ini berarti ibadah ini serahna ya tipak selain Allah. Faham ide ini? Alhamdulillah. Nangka ida tono ala beras sekarung, ida epena beras ini. Lagu tiang sadik tiang dengan lain beras ini. Sili ida tu dia sili ida. Sili ida. Maka ibadah ini Allah epena. Ia si berhak nerima ya. Lagu ketika itu syirik, ibadah ini serah ta sadik ta dengan lain, bersili supaya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu kita menjelaskan bahwa syirik ini adalah dosa paling besar. Kemudian siapa-siapa yang syirik maka dia haram masuk surga. Orang yang syirik terhapus amal ibadahnya. Maka ini berarti syirik ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Ino entah pengajian ta siwah liwat ino. Ingat kaidah atau tidak ingat? Ingat tidak? Tidak ada pulang masjid ini. Ingat tidak insyaallah? Ini murajah. Kita lanjutkan sekarang. Wa hadha mimma yujibu lana 'azimul khauf min al-wuqu' fi asy-syirk. Karena syirik ini adalah dosa besar, maka setiap muslim harus takut terhadap kesyirikan ini. Harus ini. Tidak boleh kita tidak takut. Harus narak rasa takut dalam atenta terhadap kesyirikan ini. Kenapa? Adik terjauh lekan syirik ini. Nangka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila tiba waktu malam ginda tindu temangda barang-barang deno nang balenda, tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak diambil oleh orang lain. Khawatir dia na baik tidak sidengan. Motor dah temangda tiba balenda. Karena ida khawatir na baik tidak sidengan, maka kita juga harus khawatir jangan-jangan kita jatuh ke dalam kesyirikan. Apabila nebait motor te, maka insya Allah jema' atau sulitna Allah Subhanahu wa taala sadikna itu rezeki, kemudian kita beli motor baru. Lagu muntuah syirik. Ya, seandainya kita jatuh ke dalam kesyirikan, maka celaka itu dunia akhirat. Tidak ada gunanya motor ta dinarak gunana, bangkat ta kepeng ta selapuna dinarak gunana apabila kita jatuh ke dalam kesyirikan. Nah,
Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, setiap muslim dan muslimah harus narak rasa khawatir le dalam atenta terhadap kesyirikan ini. Kira-kira arak ke kekhawatiran le dalam atenda, jangan-jangan besok atau lusa saya jatuh ke dalam kesyirikan. Arak marah ini? Ada apa tidak? Ya, apabila tidak ada, ini berarti ini tipu daya syaitan. Ya, polok-poloknya itu si syaitan. Syaitan ini mengatakan ide mantap wah iman dah ini, rajin ni dah ngaji, tidak ada perlu khawatir karena wah mantap iman dah. Padahal ide tidak tahu apa-apa. Ya, ini tipu daya syaitan. Jadi harusnya arak le dalam atenta rasa takut terhadap kesyirikan ini. Apabila tidak ada rasa takut terhadap kesyirikan ini, kemudian kita mengentengkan kesyirikan ini. Apa mengentengkan bahasa ini? Ngampahang? Ampahanglah kesyirikan ini mungkin jemaah atau sulitnya dia akan terjatuh ke dalam kesyirikan ini. Kenapa? Karena tidak ada kekhawatiran di dalam hatinya, jangan-jangan nanti saya jatuh ke dalam kesyirikan ini. Fahami dah ini? Fahami ibu? Baik. Wa kaifa la nakhafuhu wa qad khafahu ala nafsi a'zamun nasi tauhidan. Bagaimana kita tidak khawatir terhadap kesyirikan? Sementara manusia yang paling kuat, paling besar tauhidnya, dia khawatirkan kesyirikan itu terhadap dirinya sendiri. Sayyidina Ibrahim alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi coba dipikiran ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini Nabi Ibrahim ini termasuk ulul azm. Muhammad termasuk ulul azm. Ya, lagu timak najari Nabi, timak najari Rasul, tetap na khawatir le dalam atena, jangan-jangan saya terjatuh ke dalam kesyirikan, atau jangan-jangan anak saya jatuh ke dalam kesyirikan. Berarti ita sidik narak kekhawatiran le dalam atenta. Apakah ita ini lebih bagus daripada Ibrahim alaihissalam, lebih bagus daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fahami dah ini? Fahami dah? Nah, jadi apabila di narak kekhawatiran si mara ini di dalam atenta, maka ita ini seolah-olah anggap diri ita lebih bagus daripada Ibrahim, lebih bagus daripada Muhammad. Kah? Amun ngeno pikiran yang ngumbe ke arana manusia ini, kan manusia celaka arana ini. Al-Khalilani sallallahu alaihi wasallam. Faqala Ibrahim. Perhatikan ini bapak-bapak di dalam surat Ibrahim ayat ke-35. Dalam surah apa? Surat Ibrahim. Ida si berdua terjemahan Al-Quran atau berdua ida tafsiran Al-Quran, da apabila ida boleh da kita itu balen da murajaah le balen arak ke terjemahan Al-Quran le balen da selaput dah ini yo kana separuh oh dia nonton baca selaput dah berdua HP ke HP jak mungkin selaput dah berdua sekit dua sini ada berdua. Masa berdua dah HP lagu dia dah berdua terjemahan Al-Quran. Ya. Nah, dalam surat Ibrahim ayat 35 Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Ibrahim alaihissalam. Apa kata Ibrahim ini? Dia mengatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Perhatikan Allah berfirman, Ibrahim alaihissalam ini mengatakan wajnubni, ya Allah jauhkanlah aku
wa baniya, dan anak keturunanku. Jadi tidak cukup sekedar ide khawatir terhadap kesyirikan, lagu harus endah de khawatir anak-anak dia ini mungkin jemaah atau sulihnya dia akan jatuh ke dalam kesyirikan. Jadi munda berdoa, ya Allah jauhkanlah aku dari kesyirikan, de doa yang endah anak jari dia ini, de doa yang endah senina dah, supaya dia selamat dari kesyirikan. Fahami dia ini? Ya. Kenapa bapak-bapak dan ibu-ibu? Karena hak anak jarin ini, hak senina ini bukan hanya sekedar tersadik yang mangan nginem. Kalau ini sudah pasti, ya, timan arak dalil oleh Al-Quran, pasti seorang ayah akan memberikan anaknya makan, seorang suami akan memberikan istrinya makan. Wah pasti no. Lagu ada yang lebih penting daripada makanan minuman. Apa ini? Deselamatannya lekan kesyirikan ini. Salah satu caranya adalah doakan anak istri agar mereka ini selamat dari kesyirikan-kesyirikan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Apa kata Ibrahim? Wajnubni wa baniya, ya Allah jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah patung-patung. Ya, nyembah patung, karena zaman Ibrahim alaihissalam kesyirikan kaum Ibrahim itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala melalui patung-patung ini. Lagu itu nangka kesyirikan kuburan, macam-macam ajimat, keris dan yang lain-lainnya. Jadi harus kita doakan anak jarinta supaya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan. Wa kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi duburi kulli salatih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap salat sebelum salam, sedek mana assalamualaikum, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Apa itu doana? Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Artinya apa? Ya Allah, aku mohon perlindunganmu dari kekufuran. Nabi ini adalah Nabi si paling bagus, Rasul si paling bagus. Lagu tetap nak khawatir terhadap kesyirikan ini. Khawatir oleh kesyirikan ini. Maka ini berarti apabila itu ini narak kekhawatiran terhadap kesyirikan, maka seolah-olah itu anggap diri itu lebih bagus daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngerti ke ini? Ngerti dah ibu-ibu? Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal kufri. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu dari kekufuran, wal faqri, dan kefakiran. Apa ke maksudnya kefakiran ini? Apa kefakiran ini? Fakir maksudnya fakir harta? Ndeknya sekedar itu. Fakir ini adalah fakir harta dan fakir hati. Manusia apabila fakir, ya miskin, di nara hartana, maka di nara lainnya pikiran mau ke temangan jemak kelema, hanya ino doang pikiran. Di nara pikirannya bagaimana saya masuk surga, bagaimana saya selamat dari neraka, bagaimana saya beribadah. Ino mun miskin dia dapat harta, di nara lainnya pikiran masalah tiana kanyan.
Ya, ngumbe caranya supaya dia bisa dapat makan, ngumbe caranya supaya bisa dapat pakai baju, hanya ino karena dia miskin. Ya, bahkan itu idangan dah. Apabila turun ajinya sebia susah hidup. Sampai pas ida salat, ino yang pikiran dah. Jarak dia mikiran akhirat, surga, neraka dia dah mikirangnya. Enggak ada si pikiran tentang sebia si turun ajinya ini. La ilaha illallah. Berhasil ida alat sebia, bagus hasilnya. Lelahi dia mikiran ke setelah suah sebia ini apa malik tertalak. Ya, hanya ino pikiran, lupa ada akhirat, lupa ada surga, lupa ada neraka. Nasallallahu salam al-afiyah. Coba pikiran ini kira-kira si lebih cengi. Ini ya miskin, dia berdua apa-apa. Ya, sehingga ni narak lainnya pikiran apa tekakan jemak. Ini berdua ya harta. Lagu lelah ya mikiran ngumbe cara ngelola harta na ini. Kira-kira lebih cengi ini. Si berdua harta atau si ini berdua harta ini? Si berdua harta. Seharusnya menang berdua harta na tenang beribadah, arak na kakan, arak na inam, arak na kadu, arak balin, seharusnya tenang. Lagu ini justru berdua harta, lagu ini na tenang. Ke ide simbe ini, si pertama atau si kedua ini? Si kedua, la haula wala quwwata illa billah. Ini fakir si pertama. Kedua, fakir hati. Ya, ini lebih parah ini. Mun miskin hati. Ya, mun si one ini yang miskin harta. Dia berdua harta. Lagu arak manusia miskin hati. Ini penyakit yang luar biasa parahnya. Dengan si miskin hati ini, pira-pira luwe hartana, ya, ngumbe-ngumbe luwe duwe bandana, tetap dia merasa miskin. Ya, sehingga karena dia merasa miskin terus korupsi, ya, menipu sana sini karena tetap dia miskin. Sehingga mati pun dalam keadaan miskin. Nah, manusia si marah ini dia tidak pernah pikirkan akhiratnya dengan ini. Yang dia pikirkan hanyalah bagaimana saya tidak lagi miskin. Na'udzubillah. Faham ini? Ndak ada jari apa? Ndak ada jari dengan miskin si pikiran isi tiana doang. Lagu yang lebih penting adalah terpikiran akhirat taino. Karena siaran dunia ini jemak sulitnya kita akan tinggalkan. Pindah itu ke alam akhirat. Apa dan tu masa bangkat dah, hasil bangkat dah dan tu tidak. Lagu hasil ibadah dah ini. Kemudian jadi si pertama ini adalah al-kufur. Nabi SAW khawatir terhadap kekufuran padahal dia jadi nabi ya. Kemudian yang kedua al-faqr. Kemudian yang ketiga wa'adzabil qabr, dan siksaan kubur. Selaput manusia ini pasti tiang ide ibu-ibu ini, babayak-babayak ini, selaput ini pasti jemak gina jepit kita si kuburan ini. Di narak manusia sigin selamat lekan jepitan kubur ini. Lagu jepitan ini sesuai dengan keimanan kita, sesuai dengan ketaatan kita. Semakin kita beriman, semakin kita taat, maka jepitan ini semakin ringan. Lagu munna sekedi imanna, sekedi ketaatanna, Nabi menjelaskan jepitnya ya sehingga tulang sama tulang ini saling memasuki. Remuk ya saling tama ini tulang ini. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Ya, ini Nabi SAW setiap salat pasti minta kepada Allah agar diselamatkan dari kekufuran, dari kesyirikan. Maka
Kita ini seharusnya semakin banyak meminta kepada Allah adik terselamat dari kesyirikan. Karena itu kan dia terjadi Nabi. Itu ini dia telah belajar lekan Nabi. Jauh antara itu dan Nabi ini 1400 tahun. 1400 tahun ini terjadi perubahan-perubahan yang begitu banyak. Selain terjauh olehkan Nabi, selain terjauh olehkan agama ini. Semakin kita jauh dari Nabi, semakin jauh dari agama. Maka itu berarti kita ini seharusnya lebih sering, lebih banyak meminta kepada Allah agar diselamatkan daripada kesyirikan, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham ida? Lagu bilang jelo ke dia berdoa, ada diselamat dari kesyirikan ini. Hah? La ilaha illallah. Pasti doa anda, ya Allah mudah-mudahan bagus ajina terong Aceh ini. La ilaha illallah. Berarti di daerah lain dia pikiran ini. Subhanallah. Ibu-ibu ndak ini nak ngeno doa anda ibu-ibu. Mudah-mudahan bagus ajina sebia, mudah-mudahan bagus ajina patrong Aceh. La haula wala quwata illa billah. Dia melihat selamat ke dunia akhirat. Hah? Mun melihat selamat kenapa tidak pernah berdoa? Doa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa syai'un a'azzu 'ala Allah min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah daripada berdoa. Ya, ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dan ini adalah amalan si paling mudah dekat apa? Iya, deang ya. Ndik dulu repot-repot. Ya. Idam putang, ya Allah, selamatkanlah aku dan keluargaku dari kesyirikan. Ginda sugulakan balenda berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku dan anak istriku dari kesyirikan. Ya. Ida tama balenda berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku dan anak istriku dari kesyirikan. Mbembe tahu dah. Ya. Kapan saja waktu ida ngupi, ingat ida anak jarinda, ya Allah, selamatkanlah aku dan anak istriku dari kesyirikan. Ida ginda mangan, dek neman datang nasi ini berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku dan anak istriku dari kesyirikan. Ida atas motor, ingat ida anak jarinda, ya Allah, selamatkanlah aku dan anak istriku dari kesyirikan. Ya. Apabila kita rajin dan banyak berdoa, insya-Allah Allah akan selamatkan kita. Kemudian wa awsa sallallahu alaihi wasallam ashabahu bitta'awudz minhu wa khafa ala ummatihi al-asghar fa kaifa bil akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesannya, berwasiat kepada sahabat-sahabat agar mereka senantiasa berdoa agar dijaga oleh Allah dari kesyirikan. Saya manusia si paling bagus setelah Nabi entah sahabat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat agar mereka senantiasa rajin-rajin berdoa agar selamat dari kesyirikan. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir terhadap sahabat-sahabat ini syirik kecil, apalagi yang besar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dari Ma'qil ibnu Yasar. Ini sahabat arana Ma'qil ibnu Yasar. Dia mengatakan, "Intalaqtu ma'a Abi Bakr radhiyallahu taala anhu." Aku pergi bersama Abu Bakar. Abu Bakar khalifah si kepira ini, si pertama. Manusia si paling bagus setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Manusia paling bagus setelah Abu Bakar adalah Umar. Manusia paling bagus setelah Umar adalah Uthman. Manusia paling bagus setelah Uthman adalah Ali bin Abi Talib. Nah, Abu Bakar ini, Ma'qil bin Yasar mengatakan, aku pergi bersama Abu Bakar. Bianina ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan,
Ya Aba Bakar, wahai Abu Bakar, la syirku fikum akhfa min dabibin naml. Wahai Abu Bakar, syirik itu lebih samar, lebih tidak jelas, ya, daripada suara kaki semut. Tedes ini meneleka, ya, meneleka tedes ini. Bau ke si dengar suara naiknya si leka ini? Tidak bisa. Ya, ini semut. Syirik ini lebih samar. Apa bahasa Sasakno samar ini? Saru, lebih saru. Dia nak jelas. Lebih saru daripada suara naiknya tedes ini. Ngumbe jaran deginda selamat coba. Ya, adik de selamat ini ida merluang pertama ilmu, si bersumber lekan Al-Quran dan Sunnah. Adik dah tahu B rakat bedang, B ten begang. Harusnya ilmu dah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila ida gawe syirik, selapu amal ibadah de inu sia-sia. Mun de syirik haram ida tama surga. Ya, mun de haram tama surga, mbe kira-kira tahu dah neraka. Coba bapak-bapak pikirkan. Mara ino keadaan terjemah imma surga atau neraka. Dia nara si ketelu. Hanya dua, surga atau neraka. Ya, subhanallah. Mun terpikirang ini, dia nara angan terpikirang terong Aceh, dia nara angan terpikirang sebia si turun paik ajina ini. Faham ide ini? Ya. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la syirku fikum akhfa min dabibin naml. Syirik ini lebih saru daripada suara kaki semut yang hitam. Faqala Abu Bakar, wa hal syirku illa man ja'ala lillahi man ja'ala ma'allahi ilahan akhar? Wahai Rasulullah, berkata Abu Bakar, bukankah kesyirikan itu adalah mengadakan Tuhan selain Allah? Ini pikiran saya, pikiran Abu Bakar. Ya, jadi Abu Bakar ini paran siaran syirik ini adalah menjadikan Tuhan selain Allah, demi Tuhan selain Allah, demi sesembahan selain Allah. Ya, parana kesyirikan ini hanyalah ini saja. Faham ini? Nah, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang nyawaku berada di tangannya, la syirku akhfa min dabibin namli, kesyirikan itu lebih samar, lebih saru daripada suara kaki semut. Maksudnya syirik apa ini? Syirik kecil, riya dan sum'ah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala adulluka ala syai'in idza qultahu dhahaba 'anka qaliluhu wa kathiruhu. Wahai Abu Bakar, maukah aku ajarkan engkau doa? Apabila engkau mengucapkannya, engkau diselamatkan oleh Allah dari syirik yang besar dan syirik yang kecil. Kah milih ke dia selamat atau dia milih? Ha, mun dia milih selamat, dia hafalang ye doa ini. Sanggup dia ngafalang ke? Mun dia sanggup ngafalang ya.
Le kajian si jemaah ini, sekarang sekali ni betul pengajian tu jemaah ini. Gubuk montong. Pengajian tu jemaah le gubuk montong ini te tasmi hafalan dia ni. Si dia nak hafalan tu suruh yang butang. Sanggup itu? Tak ada kena sanggup pas jemaah pas mulai dia narak dia pada hadir. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, hafalkan dia doa ini, karena apabila kita membaca ya doa ini, maka insya Allah Allah selamatkan kita dari syirik yang besar dan syirik yang kecil. Apa doa ini? Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Hafal ke imam dah. Jadi imam dah mulai jemaah solat subuh, selesai solat subuh suruh yang butang 2 menit atau 3 menit membaca yang ida doa ini, karena doa ini penting, lebih penting daripada terong Aceh dan sebia ini. Ya, dan nembutang 3 menit atau 4 menit membaca yang ida. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Hafal kita ibu-ibu? No, ibu-ibu hafal ya no. Masa bapak-bapak dia hafal? Ya. Jadi ibu-ibu ida siwa hafal apabila oleh ida ajar semamak dah. Ya, apabila dia nak hafal-hafal anu telinga na. Ya, baik. Apa artinya doa ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah? Artinya adalah Allahumma inni a'udzu bika. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu. Maksudnya adalah ya Allah, jagalah aku. Jagalah aku. An usyrika bika wa ana a'lam. Jagalah aku, jangan sampai aku melakukan kesyirikan dan aku tahu. Tahu na ini syirik, gawe na ya. Ini luar biasa balik dosa ini. Ya. Ya Allah, jagalah aku. Jangan sampai aku melakukan kesyirikan dan aku tahu. Wa astaghfiruka lima la a'lamu. Dan ya Allah, aku mohon ampunanmu apabila aku melakukan kesyirikan dan aku tidak tahu. Dik na tahu ya bahawa ini syirik kemudian gawe na ya. Dik na sengaja gawe apa? Syirik si kode ini. Dik na sengaja tamal dalam hati na syirik kode ini, maka apabila na baca ya doa ini, Allah akan hilangkan darinya syirik yang besar atau yang kecil. Hafal ida? Hafal ida ke? Hah? Dari mana? Itu ada hafal ya? Hah? Kajian si datang itu? Sini hafal terkumbek ya? Hah? Butang? La ilaha illallah. Ngumbe ke silau kalau kan suruh yang butang ini. La ilaha illallah. Jadi mulai salat subuh, setiap solat mana perlu setiap solat, selesai solat nembutang dulu imam dia 2 menit atau 3 menit membaca yang dia sekali 2 kali. Solat duhur endah ngono ya, membaca yang dia sekali 2 kali 3 kali sampai ida hafal. Kemudian si indik neman hafal ini langsung lapor, saya belum hafal ini ya, maulah murajaah. Jelas kira-kira insyaallah. Baik. Kemudian wa an Mahmud bin Labid radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Mahmud bin Labid dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna akhwafa
ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik yang kecil. Ini paling parapang si Nabi sallallahu alaihi wasallam siaran syirik kecil ini. Karena syirik besar, syirik si beli ini kan tempo ya. Ya ide nganti ajimat atau ide ngendeng le kuburan atau nganti ide keris atau batu atau apapun juga ini tempo ya. Lagu syirik kecil, syirik kode ini saya sinau ya, di dalam hati anda tahu nak? Ya, ngadu ide jubah, kemudian solat bagus solat, baca anda bagus baca anda, ruku de Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, bagus solat. Lagu di dalam hati anda niada adalah adik datang kita si dengan luwe. Kah, mau ke pahala dengan marah ini? Dia nak mau, justru neraka aning na. Nasallallahu salam al-afiyah. Maka manusia si marah ini hati ini ya sede. Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum. Yang aku khawatirkan terhadap kalian. Kalian ini saya maksudnya para sahabat. Sahabat-sahabat ini adalah manusia-manusia si top iman, berat iman, atas iman sahabat-sahabat ini. Tapi Nabi khawatirkan terhadap mereka kesyirikan. Apalagi ke itu si marah kerup iman ini marah kerupuk. Ya, sahabat-sahabat yang bagus, yang kuat imannya ini dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terhadap mereka kesyirikan, apalagi kita ini. Ya, ndik tengerti apa-apa bahasa Arab, ndik tengerti, munta baca Quran, ndik tengerti, munta solat, ndik tengerti bacaan solat. Maka seharusnya kita ini lebih khawatir terhadap kesyirikan daripada sahabat-sahabat ini. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Berkatuannya sahabat ini, wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa ki syirik kode ini? Nabi mengatakan, ar-riya. Siaran syirik kecil ini adalah riya. Riya ini artinya adalah ide beramal, ide beribadah, adik detegita si dengan sum'ah, ide beramal, ide beribadah, adik detajum, adik detekasupan si dengan. Ya, apapun ibadah denu, apakah zikir, baca Quran, solat, sedekah dan yang lain-lainnya, apabila niat adik detegita si dengan inu arana apa? Riya. Munda gawe ya adik detekasupan si dengan inu arana apa? Sum'ah. Ya. Jadi Nabi menjelaskan apa inu syirik asghar, dia mengatakan ar-riya. Perhatikan nangke bapak-bapak, betapa bahayanya riya ini. Ya, yaqulullahu azza wa jalla yaumal qiyamah idza juziyan nasu bi a'malihim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada hari kiamat, apabila nabalas selapuk manusia-manusia ini mau ya pahalana, ini tersadik pahalana, ini mah selapukna manusia-manusia ini selapuna terbalas sesuai dengan amal ibadahnya. Datangnya dengan si deman tekasupan, deman kita si dengan orang-orang yang riak dan sum'ah, ngendengnya pahala. Ya Allah, beki pahala kita. Ya, kan sekian tahun itu solat, beki pahala solat. Ya Allah, sekian tahun kita bersedekah, beki pahala sedekah teno. Faham ida? Apa kata Allah? Idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa'a. Silahkan pergi ke dunia, minta pahalamu, minta balasanmu kepada orang-orang yang engkau pertontonkan untuk mereka ibadah-ibadahmu. Fahami dah?
Ya, suruh nakah ngendeng tu oleh dengan ini. Ya, ide lah dunia demen ni dia tergita si dengan ini. Kedengendeng dengan pahala dia dengan ini. Apakah dengan ini mampu nasari dia pahala? Tidak mungkin. Ya, lain ide solat, ide bersedekah, adik dia terkasupan si dengan ini. Ke nega silahkan deketok ngendeng pahala dia dengan ini. Apakah dengan ini ginanya ada ide pahala? Tidak mungkin. Kah ngumbe jemak nyesel daino. Ngumbe ke rugi na dengan si mara ini wala hawla wala quwwata illa billah. Faham ini? Faham ini insyaallah. Alhamdulillah mendengarti. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini syirik kecil, syirik riya, sum'ah, kemudian ujub, kemudian ada juga yang lainnya. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah." Allah menjelaskan, ya Muhammad, tidakkah engkau melihat, perhatikan engkau, orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya maksudnya kemeleangannya, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Sebagai apa? Tuhan. Apabila arak Tuhan berarti arak apa? Arak hamba, arak budak. Faham ini? Ite ini nengka ini apa rantai ini? Hamba. Hamba sai. Hamba Allah. Faham ida? Ite ini selapu tak adalah hamba Allah. Lagu arak manusia sindik nak jadi hamba Allah. Ya jadi apa? Jadi hamba hawa nafsuna. Fahamina? Ya, Allah menjelaskan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Kemeleangan ini ya jadi Tuhannya, wala hawla wala quwwata illa billah. Nah, manusia-manusia si ngumbe ini, manusia-manusia yang bagaimana ini, yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, yaitu manusia-manusia si nurutang kemeleangannya, meskipun kemeleangannya bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, turutnya doang kemeleangannya. Faham ini? Apa contohnya? Misalnya tahu na nangkep bangkat ini riba haram, tetap negawe ya. Dia namanya jerak. Ya, jelas ini. Minum khamr, tahu na ini haram, dosa, lagu kemeleangan na turutangna dia minum khamr. Zina halal apa haram? Haram. Ya lagu ia demen berzina, turutangna kemeleanganna berzina ya. Ya, na'udzubillah. Nah, Allah menjelaskan manusia-manusia yang seperti ini dia telah menjadikan hawa nafsunya ini sebagai Tuhannya. Hawa nafsunya jadi Tuhannya, maka manusia itu jadi apa jadinya? Jadi apa? Budak hawa nafsunya. Hawa nafsunya jadi Tuhannya, maka ia jadi budak hawa nafsunya. Kira-kira mana yang lebih terhormat? Saya kira-kira lebih terhormat binatang ini atau manusia simia hawa nafsunya jadi Tuhannya? B kira-kira lebih terhormat. Kita mengatakan lebih terhormat ini, lebih mulia. Saya kira-kira lebih mulia binatang ini atau manusia simia hawa nafsunya jadi Tuhannya? Lebih mulia
binatang. Nah, kalau saya katakan siapa lebih hina? Lebih hina nang ini. Saya kira-kira lebih hina binatang atau manusia simia hawa nafsunya jadi Tuhan nang? Manusia. Faham ide ini ke arak kita ngeno. Arak ide ngeno. Ya kan ada momot bapak-bapak dia dengar tiga bahasa Indonesia ini, bahasa sasah kadu baru ini. Masa dia dengerti? Ulah kita jelasan ke bahasa Arab dia dengerti? Hah? Ngerti dah? Alhamdulillah. Kemudian faham insyaallah ha? Ya, jadi ada syirik akbar. Syirik akbar ini sugul ilakan Islam. Ada syirik kecil. Syirik kecil ini amal ibadah nino terhapus. Kemudian ada yang namanya mengikuti hawa nafsu. Ya. Kemudian wa adallahu Allahu ala ilmin, disesatkan dia oleh Allah padahal dia berdua ilmu. Kelanjutan ayat yang tadi dalam surat Al-Jathiyah. Ya, dalam surat Al-Jathiyah Allah menjelaskan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah sesatkan dia padahal dia punya ilmu. Berdua ya ilmu, lalu disesatkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khatama ala sam'ih, ditutup telinganya, tersumpal telinganya ini. Ya, sehingga nasihat-nasihat dia mempan. Ayat-ayat Al-Quran dia mempan tam. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, atena ini tertutup. Na'udzubillah. Ya, manusia si marah ini luar biasa sesatnya. Telingana tersumpal, atena tertutup. Ya. Wa khatama ala sam'i wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah, matanya dah tertutup, ya, ditutup oleh Allah. Kenapa? Karena ya nurutan kemele angan doang, sehingga Allah menutup telinganya, menutup hatinya, menutup matanya. Enggak na tahu na kemele angan doang. La ilaha illallah. Ini penyakit luar biasa bahayanya ini. Binatang lebih bagus daripada manusia si marah ini. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Kemudian wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Siapakah yang bisa memberinya hidayah selain Allah? La ilaha illallah. Kemudian masih ada waktu ini? Masih? Kemudian yang berikutnya, ma hukmu ta'liq al-khuyut wal kharaz wat tamaim wa nahwiha lidaf'il 'aini aw al-'ilaj. Apa hukum menggantungkan benang? Toloknya benang tadi le iman atau le belongna atau biasanya bebean le tiana. Apa arana le tiana ini apa arana? Ah? Ambet. Ambet le tiana. Ya. Atau kharaz, mutiara-mutiara, batu-batuan, tamaim, ajimat-ajimat, tujuannya adalah untuk mencari keselamatan. Nah, apa hukum pegawaian si marah ini? Ya, tolok nanti ini gelang atau benang le umana atau benang le naina atau benang le tiana, tujuannya adalah untuk mencari keselamatan, menjauhkan bala. Atau gantongna ajimat le balena le tokona, apa hukum pegawaian-pegawaian ini? Nah, perhatikan ini bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmatullah. Siaran keselamatan ini ada di tangan Allah. Ya, Allah ya mesak-mesaknya si mampu nyelamatin kita.
Tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan orang lain, tidak ada. Ya, menolak bala ini hanyalah Allah. Mendatangkan manfaat ini hanyalah Allah. Naka mun arak gelang le umanda berarti ida mengharap keselamatan lekan benang ini. Ya, adik menjawab bala ini lekan ida. Meminta melalui benang ini. Subhanallah. Benang ini saya miak ya. Kan ida miak ya aparane ini. Di sulam ke aparane ini. Ya, kemudian ia si masangnya le umana. Kemudian dia minta, dia mengharap dari benang ini. Kah? Manusia ngumbe ke arane ini. Ia pintar arane ini. Hah? Ia pintar arane ini. Kan luar biasa bloknya ini. Ya. Ajimat. Ya. Mia ida ajimat. Ida beli kertas ini. Kemudian ida nulis ya, tulis di sini. Apakah ini ayat kursi atau apapun tulis di sini. Ya. Lagu biasanya siaran ajimat ini tulisan-tulisan aneh-aneh. Dek tetap baca ya. Kadang-kadang arak gambar bintang. Apa ke maksudnya bintang ini? Atau gambar apa arahnya ini? Pedang. Apa ke maksudnya pedang ini? Mungkin ada arak gambar apa? Sidut atau garpu atau macam-macam. Atau mungkin ada gambar apa? Tulisan-tulisan angka nomor 5, nomor 6, nomor 7. Tidak difahami ini. Ya. Ino yang kita gantung, itu si nulis ya, itu si beli kertas, kemudian itu nulis ya, kemudian apabila kita remes daya nangka ini, ajimat ini, kemudian sautnya itu ada dalam jangkih ini, apakah ajimat ini bisa dia menyelamatkan dirinya? Hah? Tidak bisa. Ya, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Apakah mungkin ajimat ini kita nyelamatin kita? Hah? Tidak mungkin. Kah? Lagu lekan lain demi ajimat kanyan. Ya, gawaran dah ulah ide berajimat dulu. Ya, mbembe aning dah ulah ide ajimat dulu. Tujuan dah apa? Tujuan dah adalah adik dah selamat. Padahal keselamatan ini hanya di tangan Allah. Berarti ke ngumbe ke kesyirikan si gawe dia lekan lain. Faham itu? Ya, syirik dia luar biasa. Lagu subhanallah. Ya, setiap salat afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagu tetap negawe syirik. Kan la syirik ini membatalkan la ilaha illallah. Apa kegunaannya dia mengatakan la ilaha illallah 1000 kali lagu tetap dia gawe kesyirikan pada marah dengan nangkan wudu kemudian langsung menyugulang angin. Ada ke manfaatnya wudu ini? Tidak bermanfaat. Kemudian ini kesah salatnya. Ini sah salatnya? Tidak mungkin yang ngumbe ke Islam dalam ini. Ya sah ke Islam dalam ini. Ya, kan la ilaha illallah ini kan dasar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dasar dari agama Islam ini. Setelah la ilaha illallah ini baru ada salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Berarti apabila la ilaha illallah ini tidak ada, ini selapun tidak ada. Faham dia atau belum faham ini? Hah? Nah, jadi dasarnya ini adalah apa? La ilaha illallah. Apabila la ilaha illallah ini tidak ada, maka solat tidak ada, puasa tidak ada, kemudian zakat, haji, ibadah-ibadah selain selapuna tidak ada. Nengke ini sedak de ini. La ilaha illallah ini sedak de yang nengke ini kia bagus solat, puasa, zakat, haji ini. Hah, ini ya bagus. Faham dia apa dia faham ini? Jadi yang ngumbe ke pegawai adalah kan lain ini. Ha? La ilaha illallah
Jadi saya kira-kira lebih bagus Ida atau Abu Jahal? Ya, Abu Jahal dia namanya nyebut la ilaha illallah, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ida mengucapkan la ilaha illallah, lagu batalang daya. Saya kira-kira lebih bagus ini yang tidak mau mengucapkan atau yang mengucapkan tapi dibatalkan. La ilaha illallah yang tidak mau mengucapkan. Abu Jahal dia tidak mau mengucapkan karena ngerti arti la ilaha illallah. Ida mengucapkan la ilaha illallah, lagu dia dengerti. Buktinya apa? Buktinya batalang daya, sedak daya karena Ida tidak mengerti. Faham ide ini? Alhamdulillah, cukup sampai di sini. Silakan kita tanya jawab dulu. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bapak-bapak.